Lagi-lagi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melontarkan pernyataan yang menyindir capres tertentu. Mengapa Menteri Agama berulang kali bicara Pilpres? Apakah ada kesengajaan menyerang lawan politik tertentu? Kita akan bahas lebih lanjut dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Sore, apa kabar? Kabar baik Bang Ray. Oke, belum hilang di ingatan kita Bang Ray, beberapa waktu yang lalu Menteri Agama ini kan mengarahkan agar tidak memilih pemimpin dengan akronim AMIN karena dianggapnya bid'ah. Kemudian kali ini lagi-lagi melontarkan jangan memilih sosok pemimpin bangsa karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng. Nah, menurut Bang Ray, apakah Menak ini punya agenda politik sehingga sengaja berulang kali dianggap menyerang capres tertentu Bang Ray? Ya, kalau secara umum kita akan mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Pak Yakut itu kan normatif lah. Jangan pilih kata-katanya, jangan pilih wajahnya, itu kan memang normatif lah. Tapi nggak bisa juga kata-kata normatif itu dikeluarkan dari konteksnya gitu kan. Nah, konteksnya sekarang ini ada istilah-istilah yang menyerupai istilah-istilah yang disebutkan oleh Pak Yakut itu, sehingga dengan begitu mungkin terjadi reaksi dari beberapa pihak terkait dengan pernyataan Pak Yakut itu gitu. Nah, jadi konteks ini sebetulnya yang perlu dilihat. Kalau pernyataannya sendiri bisa sangat netral, itu sama seperti Presiden menyatakan saya ikut cawe-cawe. Cawe-cawe itu kan netral, saja cawe-cawe yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau kalimat cawe-cawe itu coba dikontekkan dengan situasi kekinian, maka akan mendekati kepada apa yang hendak disampaikan itu gitu. Nah, saya kira juga dalam hal ini Pak Yakut begitu. Kalau kita lihat dengan konteksnya, nah tentu saja konteks itu akan berbicara kepada satu atau dua tokoh calon presiden yang sekarang, dari tiga calon presiden yang sekarang ada dan akan berlomba ini. Jadi sengaja memang ada agenda politik begitu? Ya, saya kira tidak ada sekarang yang tidak berhubungan dengan agenda politik. Apalagi beliau itu adalah anggota partai yang boleh jadi kemudian merasa mungkin didahului, nggak dilibatkan atau bagaimanalah ceritanya yang bersifat internal sebetulnya, lalu kemudian ya terekspresikan di luar seperti yang sudah kita dengar beberapa kali itu. Bahkan setelah Amin didirikan, beliaulah justru yang pertama kali mengungkapkan istilah yang seperti gitu ya, menafikan, meniadakan istilah calon presiden Amin itu gitu. Jadi reaksinya malah justru seketika gitu. Jadi nggak bisa menurut saya kita hilangkan, kita abaikan bahwa ini tidak berhubungan dengan tujuan politik. Saya kira tujuan politiknya sangat dekat gitu. Oke, tujuan politiknya sangat jelas, tapi mungkinkah memang sangat ada ambisi? Oke, sangat jelas dan dekat. Mungkinkah ada ambisi politik dari Menak agar misal dilirik dan dipinang oleh koalisi tertentu, mengingatkan misalnya nih Menko PMK Muhadjir Effendi yang berlatar belakang Muhammadiyah didorong PAN menjadi bacawa presnya Prabowo. Sementara Gus Yakut ini kan yang juga seorang menteri dan berlatar belakang Nahdien belum dilirik. Nah, apakah ada bacaan-bacaan politik ke arah sana, ambisi politik demikian? Bang Ray. Bisa ya, meskipun itu tentu saya sangat terlambat ya. Sangat terlambat, lagi pula kan beliau ini anggota partai menurut saya. Karena ini partai apa istilahnya PKB. Itu ya, PKB gitu. Dan sejauh ini juga nama beliau itu tidak pernah muncul ya, bahkan di 15 ya, nama yang kemungkinan jadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Jadi kalaupun beliau sekarang mencuatkan dirinya dalam kerangka misalnya dilirik itu, ya menurut saya itu sudah sangat terlambat. Dan oleh karena itulah itu harus dilihat menurut saya dalam konteks yang lebih kecil, yaitu ada semacam ketegangan di internal PKB khususnya terkait dengan pencapresan atau pencawapresannya Pak Caimin ini gitu ya, nggak clear gitu. Maka apa yang dilakukan oleh PKB seperti yang tadi itu misalnya akan melakukan semacam pendisiplinan, saya kira itu juga langkah yang tidak berlebihan. Memang begitulah organisasi harus digerakkan. Kalau sudah keputusan bulat dilaksanakan, tapi ada satu dua orang yang justru ingin mendelegitimasi kesepakatan itu, ya memang harus ditegakkan hukum disiplin kepada mereka. Dalam hal ini katakanlah misalnya kalau pernyataan-pernyataan Gus Yakut itu dianggap sudah mulai
menyerang keputusan apa nama itu DPP PKB terkait dengan pencapresan Caimin, ya tentu saja PKB saya kira ya punya hak dan kewenangan untuk melakukan pendisiplinan itu gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa tujuan kecilnya ini menunjukkan bahwa PKB tidak satu suara dalam menentukan pilihan capres maupun cawapres Meskipun begitu ya? sebetulnya menurut saya kalau dilihat secara umum arusnya itu sedikit sekali, mungkin nggak lebih dari 20% di internal PKB itu yang boleh jadi menyatakan atau menganggap bahwa pilihan ini kurang tepat gitu. Alias mayoritas saya kira ya mungkin ya sudah menyetujui, sepakat dan setuju dengan pencawapresan Caimin itu. Jadi ini suara yang relatif kecil sebetulnya, tapi karena posisi beliau sebagai Menteri Agama dikemukakan di forum-forum resmi ya dan apa namanya mulia gitu, ya tentu saja pernyataan itu bisa membuat heboh gitu. Tapi kalau dirunut ke dalam skala pengikut, skala kuantitas gitu, saya kira nggak terlalu besar suara yang mengusung mungkin sikap berbeda dengan keputusan DPP yang sekarang ini terhadap PKB gitu. Ya, dampak dari PKB ataupun dari partainya sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Tapi sebetulnya apa dampaknya Bang Rey dari setiap pernyataan Menak yang bicara Pilpres 2024 di forum yang dihadiri ataupun ditonton publik, selain tujuan kecilnya tadi adalah menunjukkan bahwa PKB tidak satu suara begitu. Apakah ada tujuan lain sebetulnya? Ya itu tadi kalau misalnya terus-menerus dibiarkan oleh apa namanya itu PKB itu bisa mendelegitimasi, bisa memperkuat. Jadi katakanlah misalnya suara-suara yang tidak muncul selama ini ya kan bisa muncul dari dalam juga dan itu tidak elok akan membuat konsolidasi di lingkungan PKB juga agak terganggu. Nah oleh karena itu ya memang pilihannya didisiplinkan. Apa bentuk disiplinkannya itu saya nggak tahu, itu terserah PKB. Apakah misalnya ya diajak dialog kembali atau sebaliknya hukuman yang lebih tertinggi atau sanksi yang lebih tertinggi itu adalah mengeluarkannya dari kepengurusan DPP. Itu sangat mungkin terjadi tidak menutup kemungkinan seperti yang disebutkan oleh Pak Jazilul tadi itu mengevaluasi keberadaannya di lingkungan kabinet. Karena kan kabinet ini meskipun adalah kabinetnya Pak Jokowi, tapi kan beliau berangkat dari representatif partai ya, usulan PKB dan seterusnya itu gitu. Jadi itu bisa sangat terjadi. Nah ini yang perlu kita tunggu sekarang. PKB mau melakukan langkah apa dalam konteks melakukan pendisiplinan itu. Sebab kalau terus-menerus dibiarkan, ya keretakan ini bisa lama-lama akan membesar gitu. Oke, jadi tidak boleh dibiarkan, memang harus ada pendisiplinan itu ya, tadi begitu ya. Aja. Tapi kalau memang, dari sisi publik Bang Rey, dari sisi publiknya yang mendengarkan secara langsung pernyataan dari Menak itu, apakah akan mengikuti arahan Menak atau justru publik ini sudah semakin cerdas sehingga antipati justru dengan pejabat publik yang berusaha mengarah-arahkan calon tertentu? Bisa ya, bisa tidak. Tapi ya kalau orang seperti Gus Yakut kan sebetulnya kan juga punya basis ya. Dalam hal ini misalnya GP Ansor gitu. Artinya kalau udah sampai sedemikian rupa ya ini apa namanya itu ya kita sebut saja semacam kampanyenya gitu, itu bisa orang kemudian terikat gitu, terbawa. Apalagi hukum di media sosial kita ini kan makin sering dikampanyekan. Ya itu orang akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Makanya kan itu tadi yang saya sebut diversifikasi aja. Memang Gus Yakut itu orang PKB yang begini-begini, itu misalnya satu. Atau sama sekali Gus Yakut itu bukan lagi bagian dari PKB dan sebagainya, sehingga efek dari pernyataan beliau tidak terkait dengan soliditas di lingkungan PKB, sehingga orang melihatnya begitu. Nah, kalau tidak, orang kan menganggapnya ya PKB aja terbelah kok, dan sebagainya. Gitu. Ya. Baik, publik saja bisa jadi terpengaruh begitu ya. Jadi memang harus ada tindakan tegas, disiplin dari internal PKB sendiri. Kita tunggu saya kira ya. begini, tadi kan misalnya Pak Jazilul mengatakan ini harus dievaluasi oleh Presiden. Saya kira Presiden nggak akan mengevaluasi itu. Sebab ini bukan satu orang saja yang melakukannya. Hampir semua banyak anggota kabinet Pak Jokowi kan sudah melakukan ini semua kan. Pada waktu-waktu tertentu dia kampanye, waktu tertentu dia ngurusin partai, nggak ada lagi yang benar-benar konsentrasi 100% kelihatan gitu ya untuk ngurusin kabinet. Kemarin aja Pak Jokowi bawa lebih dari setengah anggota kabinet menghadiri rakernas satu partai kan gitu. Nah oleh karena itu menurut saya lebih bagus PKB-nya yang masuk. Apakah mereka akan mengusulkan misalnya Gus Yakut itu dikeluarkan dari kabinet dan sebagainya terserah dari PKB.
Oke, kita tunggu langkah pendisiplinannya apa bentuknya ya. Terima kasih Bang Rey sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.